Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari jebakan-jebakan syaitan yang menjerembabkan. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, dan juga yang saya hormati Pak Haji Duduk ya, Ibu Elis bersama timnya, THI, juga yang saya hormati Ibu Hajah Cucu, juga Ibu Lucy, juga semua ibu-ibu yang hadir ke majelis taklim ini. Semoga kehadiran kita ke Masjid Anwar ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis taklim yang kita lakukan semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita mintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya mulai kajian kita tafsir ya untuk hari ini. Namun sebelum saya mulai ini dulu ya. Ini insya Allah tanggal 24 ya. Tanggal 24 itu hari Kamis, Bro. Jamnya maghrib, pada maghrib ya. Iya, mohon. Karena malam pada maghrib ya, ibu mesti ngajak keluarga, oh ya, ngajak ibu, ngajak ibu, ngajak bapak, ngajak keluarga ya. Jadi kan pulang malam kalau ada bapak, oh ya, kawan, ente. Ya, sekarang tafsir An-Nisa ayat 36 ya. Ibu dibuka ya, itu Al-Quran. An-Nisa ayat 36. Jadi biar enak ya, biar lupa. Saya boleh baca. Ibu ayo boleh baca. Nu maca maka di pasihan Aqua gelas 2. Ibu boleh Bu? Siap mangga? Ya sebut maka baca artinya apa? Atau bandingin Al-Quran langsung maka. Ya bebas pada sahabat maka. Wah kan mau sahabat.
Di komen hela Pak Abdi ngasna merinding ada guna asli emot ieu mantan abdi nu di Sumedang terang Bu Rosa ya Bu ya lihat Bu sekarang wa'budullah ya wa-nya itu wa'atof wa istiqnaf ya wa-nya nih wa istiqnaf. Jadi wa istiqnaf itu wa permulaan ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Wa'budullah di situ ada fi'il amr ya. Fi'il amr itu kalimat perintah, sembahlah Allah. Kita lihat Bu, fi'il amr ya, secara bahasa itu wal amr badala ala talabi wuqu'i fi'li min fa'ilil khotobi ya. Jadi maknanya adalah apa-apa yang menunjukkan ala talabi ya, kepada permintaan yang memunculkan atau permintaan yang menjadikan permintaan itu suatu fi'li, suatu pekerjaan. Min fa'ili dari siapa? Minal fa'ili dari siapa? Dari pelaku atau dari subjek al-khotobi kepada yang diajak bicara. Jadi Bu, kalau ada fi'il amr ya, itu artinya apa? Kalimat perintah. Perintah yang mesti dikerjakan. Ada ininya Bu, ada fi'linya, ada pekerjaannya. Jadi tidak hanya menyuruh, tapi harus dikerjakan. Menyuruh dan dikerjakan. Menyuruh dan dikerjakan, diperintahkan kepada siapa? Al-khotobi ya, kepada yang diajak bicara. Kita kembali lagi ke ayat ini. Ya, wa'budullah. Ini siapa yang memerintahnya? Allah. Yang diajak bicara ada siapa? Iya, betul. Yang diajaknya yang bicara siapa? Manusia. Yang diajak bicara yang membacanya. Ya. Ada perintah beribadah, ya. Kita kembali lagi. Kemudian Ibu ya, di dalam masih ini dalam wa'budullah ya, di dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56 sana pada baca. Ibu memberi pondok pisan. Sama Ibu tadi pada baca. Az-Zariyat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka atas nama Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. ya, luar biasa. Kalau ini koreksi ini Teresa ya. Iya emut sanes emut karena potongan nanti. Sanes Saiful Jamil. Ya. Jadi gini Bu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku ya. Beribadah terus kepada Allah. Ya. Maka assalamualaikum. Ya. Bukan. Itu ayat emak di sini tahun ini kalau kursi Bu Haji perjogi kursi itu emak pergi kursi itu kami perjogi pada pengnyalakan ya. Ya alhamdulillah Bu ya, kita kedatangan artis Ibu Haji preman pensiun emak ya, kalau Ibu ya. Kami nesok tinggal preman pensiun. Abdi kapungguna preman abdi gitu, ngantos pensiun.
Nuhun Bu Haji sudah hadir. Bu Haji punten di komen Bu Haji duduk gelis keneh mohon da artis. Kita kembali ya. Jadi Bu ya, kan tadi ada perintah wa'budullah, sembahlah Allah. Kemudian ditafsirnya Bu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada siapa? Kepada aku. Ya. Saya tanya Bu, ibu ibadah kepada Allah. Saya tanya, utama mana ilmu sama ibadah? Ngacung sob. Siapa yang berpendapat utama ibadah? Siapa yang berpendapat ibadah lebih utama dibandingkan ilmu? Mangga ngacung. Siapa ngacung? Kalau ngacung didoakan sing beunghar pisan, nyari pisan. Teu ngacung kene. Kan sakurang dua. Siapa yang berpendapat ilmu lebih utama dari ibadah? Ya. Ya Allah nu ngacung ge sing beunghar pisan sama. Nu katilu, saha anu di tengah-tengahnya ilmu nya ibadah. Abi ya. Didoakeun si beunghar pisan ya. Terima kasih Bu. Jadi abi teh aya respon gitu bunyi. Berarti mun Bu abi di ibu kasih pertanyaan, ibu ngarespon berarti ibu masih apa? Masih hidup. Pun abdi ngasih pertanyaan ke ibu cicing wae berarti ibu mau. Ya. Kita lihat. Ya. Di dalam surat At-Talaq, Bu ya. Akhirnya saja Bu ya, karena lam yantahi pami sareng leureut ya. Saya mau baca. Dia ini Bu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Saya mau baca. Maka langsung aja ya. Wa anallaha ya. Dan ilmu Allah benar-benar qad ahata bi kulli syai'in ilman ya. Dan ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi Bu ya, dahulukan mana ilmu dengan ibadah? Ya. Alhamdulillah Bu ya. Kemenangannya. Ya para ahli tafsir berselisih pendapat ya. Jadi intinya Bu ya, ibu ya, sebelum ibadah itu ibu harus tahu ilmunya dulu. Karena kalau ibu tidak tahu ilmunya, sahanu diibadahkan. Siapa yang diibadahinya dan cara kumaha. Itu. Jadi penting mana ilmu dengan ibadah? Ya. Ilmu penting, ibadah juga penting. Ya. Betul. Mantap. Ngiring mongonnya ya. Kita kembali lagi ya. Hadis ya. Hadis Ibnu Majah juga ya, di Albani juga meriwayatkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya. Jadi Bu, ya, kita itu harus berilmu. Ya. Kalau tidak berilmu, rugi Bu. Ibadah kita pun tertolak. Ya. Ibu datang ke sini untuk mencari ilmu. Ya. Jadi ilmu itu penting. Ya. Jangan salah haroreal. Tersepuh dia mah mau ajar ngaji deui atau saya salah. Ya. Jadi menuntut ilmu itu sampai kapan?
imamul amali wal amalu tabi'u, ya. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikutnya. Jadi kita itu betul-betul harus berilmu. Wah, abdi tos usia sakieu ya. Abdi usia 7 hiji. Tacan tiasa ngaos keneh. Ayo belajar. Sebelum apa? Sebelum kita masuk ke liang lahat. Terus belajar. Jangan sampai apa? Jangan sampai tidak belajar. Ya. Inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Ya. Sesungguhnya tidur yang didasari ilmu lebih baik daripada sholat yang didasari kebodohan. Tubuh nu berilmu mah ya, lebih baik tidurnya dibanding sholat tanpa ilmu. Berarti penting tuh. Penting berilmu. Ya. Jangan ada malas, jangan. Ya. Ya, kemudian ini hadis sebetulnya ya, hadis Muslim. Innahu yulhamuhu su'adahu wa yuhramuhu ashqiyahu. Ya. Sesungguhnya ilmu itu diilhamkan, diberikan kepada orang-orang yang beruntung dan tidak diberikan kepada orang-orang yang celaka. Jadi kalau ibu menuntut ilmu terus beruntung itu. Kalau ibu menghentikan dari menuntut ilmu, celaka. Maksud celaka itu merugikan. Oh ya, ini kalau ibadah tanpa ilmu rusak ibadahnya. Ya. Jadi penting berilmu, tuntut ilmu itu terus. Jangan apa? Jangan sampai berhenti. Kan ibu lihat ya, ibu punya ilmu. Kan ibu kadang bentarnya di make up punya. Harus. Kenapa? Karena ibu tahu ya ilmunya. Abdi serba haji duduk tadi make up. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Namun apa ilmunya? Badek tadi make up. Ya. Jadi penting berilmu itu. Kan katingali. Ya. Ibu mah di make up, abdi mah henteu. Ibu makan glowing, abdi mah ngagulawin. Ya. Ibu mah humayro, abdi jeung bahagi duduk mah humairang gitu kan. Kenapa bisa seperti? Karena ibu pakai ilmu. Ya. Jadi ilmu itu sangat menguntungkan. Ibu masih baca tuh ya, masih baca tuh surat An-Nisa 36 ya, masih di situ. Ya. Jadi penting berilmu itu luar biasa ya. Sebelum ibu beribadah. Kita kembali lagi ya ke ayat yang tadi. Ya, wa'budullah ya. Allahnya di situ maf'ul bih ya. Jadi yang diibadahi itu harus jelas. Siapa yang diibadahinya siapa? Allah. Objek maf'ul bih itu objeknya. Objek yang diibadahi itu harus jelas. Harus apa? Harus Allah yang diibadahi. Jangan yang lainnya. Ibu pun sholat, siapa yang diibadahinya? Tapi emutan ibu kasaha kemana-mana. Ya, kemana-mana. Emutan nanti. Aduh, eta sora listrik. Pulsa itu listrik jadi bayar. Ya, kan gitu. Dijungan tapan. Tok. Dijungan tapan. Aduh. Iya di Adira atau di Bang Emo kan gitu ya. Ini bukan ya. Jadi penting Bu ya. Yang ibadah itu siapa? Ya. Penting berilmu itu. Lanjutkan aja lah ya. Itu ada ya. Wala tusyriku bihi syai'a ya.
Wala tusyriku bihi syai'a itu kedudukannya di situ adalah atof. Ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, tidak boleh melakukan kesirikan. Kalau sudah ibadah sama Allah, sudah salah ibadah sama Allah. Ibu usaha, saya yakin usaha itu pasti untung. Jangan pernah ibu pengen untung, kemudian ibu melakukan kesyirikan dengan cara apa? Ibu mendatangi paranormal, ibu mendatangi dukun. Tidak boleh. Abdi gak pasien bu, ya. Pasien Pak Magrib ya, masih muda, sekarang sakit-sakitan. Sebarang susuknya luka dari kunyakeun. Ya. Nah, yang dibahas susuk mebarogoheun we. Gitu ya. Ibadah ditolak. Kenapa? Karena kita melakukan kesyirikan. Ya. Ini Bu di sini Bu ya. Kita harus mengenal ilmu. Ya. Ilmu apa? Ilmu ibadah. Ya, pertama di sini ya. Yang kedua apa? Yang kedua kita juga harus mengenal ilmu dosa. Bener Bu, ya. Kita sering ngajar berilmu, ingin mempelajari ilmu dosa, ngajar rutin gitu, sering depan paling di luhur namanya, itu sampai ke handap gitu kan. Padahal harus dipelajari ilmu dosa itu. Ya. Jadi betapa pentingnya ilmu itu luar biasa. Jangan menyepelekan ilmu. Ya. Ini Bu ya, bahasanya luar biasa Bu ya. Sekarang ini latus ribu ya. Itu adalah latus ribu ya. La-nya di sini Bu ya, ini. Ini latus ribu. La-nya itu la nahiyah, bukan la nafiyah ya. Ada dua Bu, ada la nahiyah, ada la nafiyah. Ini contoh Bu, contoh la nahiyah dan la nafiyah. Nah, ketinggal Bu. Ini ya, ini la nahiyah. La nahiyah itu artinya jangan. Pakai apa? Ya. Jangan. Ibu, ya jangan. La nahiyah itu jangan. Contohnya ya, la tasrif wakifan ya Zaid ya, jangan minum sambil berdiri wahai Zaid ya. Kalau la itu artinya jangan, itu la nahiyah. Kalau na lafiyah, Zaidun la yashrabu wakifan ya, Zaid tidak minum sambil berdiri ya. Kalau la nafiyah ya, la nafiyah itu artinya kalimat negatif, tidak. Contoh begini, Pak Haji Dudung tidak menikah lagi. Nah, itulah la nahiyah. Ibu ke bapak, awasnya tong kawin deh. Ya, itu la nahiyah itu Bu. Kalau entong atau bahasa itu awas ya, jangan kawin lagi. Ini untuk masa kapan gitu? Masa apa? Oh jadi mulai kawin tidak nol gitu Bu. Ya, jadi gini Bu ya. La nafiyah itu ya, la nahiyah ya. La nahiyah itu Bu ya. Itu selalu berhadapan dengan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari itu kata kerja sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi jangan menikah lagi ya. Jangan menikahnya kapan? Sekarang
dan di masa yang akan datang. Itu kan suami yang sangat diharapkan oleh siapa? Istrinya yang di mana? Di sini. Nah, itu atau di sini, di sini ya Bu ya. Jadi hebat boleh ya. Kalau Al-Quran dibedah sedikit-sedikit, ya bukan sedikit perkataannya ya. Salam ya. Ya, sekarang ilmu dosa ya. Ilmu dosa syirik. Ya. Tadi kan ilmu apa? Ilmu ibadah. Wa'budullah wa la tusyrik ya. Sekarang ilmu dosa syirik. Karena bagian sudah ada ya, jadi saya percepat ya. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Ibu harus tahu dosa ini. Dosa syirik itu berat, ya. Tidak diampuni, berat. Ya, boleh surat Al-Maidah ya, saya percepat terus ya. Nanti kapan-kapan kita masuk. Surat Al-Maidah ayatnya ke-72. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi syirik wah, Bu, hati-hati. Syirik itu artinya membuat tandingan. Tandingan selain siapa? Jadi gini Bu ya. Ya ketika ibu, ya itulah ya, percayakan jimat-jimat bukan itu syirik besar ya. Percepat lagi ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Jadi syirik kecil itu ya, penyebab menjadi syirik besar. Ya, kan betul Bu ya. Ada orang ya, ada orang ingin tampil cantik terus. Baik itu ketika masih muda sampai nenek-nenek. Kan inginnya cantik terus itu. Jujur pula ibu pengen cantik terus sampai nenek-nenek. Sampai kuburan kita pengen cantik Pak. Iya, Bu. Akhirnya apa? Tadi kan tambah susu. Kan seperti itu. Tambah susu masih siuk. Ya saya nanti masuk. Jadi hati-hati, kita harus tahu ilmu dosa itu seperti apa. Saya percepat lagi ya. Ini hadis Muslim ya, Bukhari juga meriwayatkan. Barang siapa berlaku riya, Allah akan memperlihatkan keburukannya. Dan barang siapa berlaku sum'ah, Allah akan memperdengarkan
aibnya. Jadi kalau ibu ria, ku Allah aibnya juga akan disebarkan, akan diperlihatkan. Kalau ibu sum'ah, aibnya pun akan diperdengarkan. Sum'ah itu ingin didengar pula. Ingin ibu itu kedengaran, wah hebat gitu. Jadi hati-hati kalau ada perasaan itu seperti itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi aibnya akan dibongkar oleh Allah. Ya. Ya. Kemudian ibu masih baca Quran suratnya. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsan. Ya. Berbuat baik kepada orang tua. Itu kan harus ada ilmu. Ya. Kita berbuat baik kepada orang tua pakai ilmu tidak? Harus pakai ilmu. Kita mendidik anak agar anak itu berbakti kepada orang tua harus pakai ilmu tidak? Ibu punten, ibu dulu mendidik anak ke anak gitu ya. Ngedidiknya pakai ilmu apa? Jujur, ilmu sabrena atau ilmu rotan dikepret atau ilmu diciwit? Umum nama sabrena. Saya ayah, kan ibu mah ingin mendidik anak itu cepat bu ya, cepat nurut anak itu. Kumasi anak agar cepat dicurut, dicepet kan gitu. Kenapa kita mendidik anak penuh dengan kekerasan? Karena kita tidak sabaran. Tidak sabaran mendidik anak dengan kasih sayang. Efeknya apa? Ibu lebih suka mendidik anak itu dengan kemarahan, dengan kekerasan. Itu kan yang ibu inginkan. Anaknya ingin cepat nurut, makanya apa? Dicepret, main cepat. Ibu tahu ya, nah, kapan-kapannya kita bahas lah ya ilmu berbakti pada orang tua. Namun saya sebentar saja karena waktu sudah hampir habis. Ibu, di bulan ini ya ada kejadian di Depok. Seorang anak usia 23 tahun menusuk, membunuh ibunya usia 43 tahun dengan berapa kali tusukan? Dengan lebih 50 kali tusukan. Ya. Yang ditusuk apa? Leher. Ya. Ditusuk leher, kemudian ditusuk dadanya, maaf, vaginanya ditusuk. Pasti ibu pengen tahu gara-garanya apa? Katingal kempong. Kemudian bu, dia juga mau membunuh ayahnya. Ngan ayahnya ngelawan, cuman tabacok unggul ke kepalanya. Ditangkap entah ke polisi, ya ditewak ke polisi, ditanya ke polisi. Kenapa kamu bisa membunuh ibuku? Padahal ibumu yang melahirkanmu. Kenapa kamu bisa membunuh? Sedih polisi. Bayangkan tuh, ibunya lagi makan pagi langsung ditusuk. Nusuknya juga bukan sekali loh, lebih dari 50 kali tusukan. Ibu kayaknya ibu menusuk sate sok sedih kayak khawatir itu suka. Ditanya bu sama polisi, kenapa bisa membunuh ibumu padahal yang melahirkan, yang menyayangi? Dijawab, karena saya sering dimarahi oleh ibu dan bapak. Hati-hati, ibu itu harus punya ilmu mendidik.
mendidik anak tanpa ilmu itu seperti itu. Jadi penting ilmu itu. Luar biasa Allah mengingatkan kepada kita, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan. Itu ilmu semuanya. Ya. Ilmu apa? Ilmu menyembah Allah. Ilmu apa? Pelajari ilmu dosa. Pelajari apa? Pelajari ilmu cara mendidik orang anak kepada orang tua. Kita tidak sengaja, ya. Kita tidak sengaja ya, yang diajar cara mendidik anak itu. Pernah kan ibu yang diajar khusus cara mendidik anak? Enggak, Pak. Kita lihat Bu ya, secara ilmu neuroscience parenting Bu ya. Ini gitu ya. Ini Bu ya. Ini Bu ya. Ini otak emosi. Ya. Otak emosi atau terkenal dengan subcortical region ya. Ini otak emosi. Yang kuning ini Bu, ini otak luar atau cortical region. Ya. Kalau ibu sering memarahi anak Bu, ya. Yang pertama, otak emosinya Bu akan meluap-luap. Ya. Kalau ibu sering memarahi, anak itu tidak mau belajar, malas belajar. Ningali ibu ge sieun, ningali ibu teh sieun, mun teu jiga satpol PP, jiga itu, jiga debt collector gitu lah, kan sieun orang kita debt collector. Apa yang terjadi? Ya. Kalau emosinya selalu disentuh terus oleh ibunya atau oleh ayahnya dengan emosi kemarahan, dia akan meledak suatu saat. Dan sekali lagi Bu, ya, menurut penelitian, ya, ini Bu, ini neuron itu sel otak itu segini Bu, ya. Ini yang cabang-cabangnya ada triliunan di otak kita itu. Ketika ibu sering membentak, ini neuron ini Bu ya, sel otak ini akan mati 1 miliar. Bayangkan ibu sehari sabar kali nyetak kamu. Ibu sabar kali sehari nyuruh sama anak sabar kali, kalau mau anak nanti ngehesek di titahmu. Sabar kali ibu nyuruh. Paingat atuh ranking nak kahi di tukang wae. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua. Sekali sentakan yang 1 miliar, bayangkan mati. Bayangkan ketika ibu menyentak sambil nyubit, yang terjadi apa? 10 miliar sel otak itu mati. Ya. Jadi ibu harus tahu, ya, harus tahu yang ini. Saya 5 menit lagi. Ya, kita kembali lagi. Ibu tahu tadi ya, sekarang di otak itu, tadi otak emosi sudah dijelaskan ya. Nah, ini kan yang merah. Ini otak reptil. Yang depan adalah prefrontal cortex. Ya. Ketika ibu rajin marah ke anak, jangan marah terus, ininya aktif nih, ya. Prefrontal cortex ini akan aktif. Otak ini otak binatang dan mematikan otak neokortex atau prefrontal cortex akan mematikan otak bagian depan. Otak bagian depan mati, anak itu akan tumbuh seperti binatang. Salah.
orang tua mendidik anak tanpa ilmu. Ibu lihat Bu, otak binatang itu atau otak reptil, kesenangannya atau fungsinya apa? Yang pertama agresi. Agresi itu Bu, senangnya itu menyerang. Jadi kayak muka orang tua nanti ngeberontak we. Nyerang we. Ya. Apalagi kalau dia tidak mau berani menyerang orang tuanya, fighting atau flight, dia itu akan keluar rumah, cari ketenangan di luar rumah. Boleh jadi dia mudah terkena narkoba. Ya. Tapi dia itu ada keinginan untuk membalas dendam kepada orang tuanya. Itu terus pembalasan dendam kepada orang tua itu terus tidak henti. Ya. Kalau dia tidak bisa keluar rumah, ya, di rumah tidak mendapatkan ketenangan di rumah, boleh jadi dia mengasingkan diri di kamar sendiri. Ya. Kan pernah saya ceritakan ya. Karena sering di kamar sendiri, si anak itu main HP terus. Yang dilihat apa? Film porno. Efeknya apa Bu? Punten. Kalau orang Tasik dia orang Tasik puntennya. Domba 20 diangge domba anak gitu. Bahasanya apa namanya? Di ngaku bahasa apa sih? Domba diperkosa, disodoki 20 domba. Kali itu kamar korban bisa ditasi. Atau dengan 20 Kemudian 200 ekor ayam Bu disetubuhi. Singkat cerita si anak ini kan ditangkap Bu ya. Ditangkap, diperiksa otaknya, ternyata apa? Dia mengalami kerusakan sel otak layaknya orang yang tertabrak kepalanya. Jadi bahaya. Kenapa? Otak binatang ini Bu, seks. Ya. Ya, kita lanjutkan kapan-kapan. Sunduk dulu ya. Maka kita ya. Lah, ayah sunduk ya banyak pemainnya sunduk. Lamun otak ibu bagian depannya berfungsi mah resep. Nyunduk dia langsung dikabarkan. Pami otak bagian belakangnya berfungsi. Nah, kieu deui. Mun ibu aya nyunduk ya senyum, berarti otak bagian depannya bagus. Ya, berikan nyunduk. Ibu sambil niatkan ya, sambil niatkan untuk orang tua ya. Karena ketika ibu infak bersedekah itu ada bagian ampunan ya. Sesungguhnya sedang minta ampunan sama Allah ya. Niatkan untuk orang tua. Terlebih-lebih orang tuanya telah meninggalkan dunia ini. Mereka butuh apa? Butuh transferan amal dan butuh transferan ampunan. Caranya dengan apa? Ibu rajin berinfak, rajin bersedekah. Insya Allah ya, nyampe. Mereka butuh itu ya. Robbi laula akhartani la ajalin qarib fa asadaqum ya. Jadi minta sama Allah, ya Allah, bangunkan kembali ya. Sebentar saja ke dunia agar saya bisa bersedekah. Robbi laula akhartani la ajalin qarib fa asadaqu minas salihin. Bu ya, jadi si anak itu kalau sering dimarahi, anak itu otak binatangnya aktif, otak binatang itu fungsinya untuk fanatik. Ya.
Sehingga ada yang fanatik Bu ya, fanatik terhadap gangsnya. Ya, gengna di namanya teh disentil sedikit wani ngabunuh tidak? Berani. Banyak ya perkalian antar geng. Punya geng motor. Kan seueur sampai tega membunuh seueur Pak. Aya teh pengajian geng ibu-ibu majelis taklim saling bunuh aya teh. Kunaon da otak bagian depannya aktif, primola kontaknya itu aktif. Ya. Jadi alhamdulillah Ibu ya. Kapan-kapan Bu ya, bagaimana cara mengaktifkan otak bagian depan, bagaimana cara mematikan otak bagian belakang, insya Allah ya. Kapan-kapan kita akan lakukan ya. Itu saja, semoga ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi Bu ya, kalau otak bagian depannya aktif, insya Allah ya, kita itu mudah memaafkan. Misalnya kalau kita susah memaafkan, berarti otak bagian belakangnya terlalu aktif ya. Karena kan Allah memerintahkan kepada kita, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wa kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Allah memerintahkan kepada kita itu memaafkan. Nah, di sini kita perlu apa? Perlu tahu ilmu memaafkan. Kalau ibu tidak tahu ilmu memaafkan, ibu tidak akan memaafkan. Tapi kalau ibu sudah tahu ilmunya, mending memaafkan. Bapak kawin deui bae dimaafkan. Ya Allah, pokoknya kena biasa lah tinggal deui. Rela pokoknya secepatnya disimpan di sisimu. Lanjutkan Bu ya, kita tahu yang itu saja. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terakhir kita berdoa ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah, dari goncangan kerakusan, dari kekerasan kemarahan, dari kekuasaan kedengkian, dari kelemahan kesabaran, dari kekurangan rasa kecukupan, dari pencemaran kelakuan, dari kecenderungan membalas dendam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berlaku buruk kepada orang-orang yang berada di bawah kami, dari menghina kepada orang-orang miskin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tindakan kami yang sering berlebihan, dari tindakan kami yang sering kehilangan rasa kecukupan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyesalan yang mengerikan, dari musibah yang besar, dari kecelakaan yang paling malang, dari ditolaknya pahala, dari didatangkannya siksa, dan dari kematian yang tanpa persiapan. Ya Allah, bawalah kami semua ke dalam bahtera keselamatan-Mu. Hiburlah kami semua dengan kelezatan munajat-Mu. Basahilah kami semua dengan cucuran cinta-Mu. Sedangkan kami semua dengan kasih dan sayang-Mu. Jadikan jihad kami hanya di jalan-Mu. Jadikan urusan kami hanya mentaati-Mu. Jadikan niat kami hanya karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Tidak ada jalan bagi kami kepada-Mu kecuali hanya melalui-Mu. Ya Allah, bila susah untuk berpancang ucapan juga khususnya untuk saya Yusman bersama saya dan sekeluarga, juga bersama Bapak Mihayati, Dr. Aang Ridwan MAG sekeluarga, juga bersama khususnya TLI, TAI, juga Ibu Lucy, juga khususnya Ibu Cucu, juga semua yang hadir di majelis taklim ini, juga Pak Haji Dudung, juga seluruh dokter Najwa, Pak Ridwan Najwa, juga seluruh pasien saya Yusman, juga seluruh saudara-saudara kita yang lainnya yang berada di Palestina, ya Myanmar, Suriah, Mesir, Afrika Tengah, juga Gaza, Masjidil Aqsa, Turkmenistan Timur, Indonesia, Kashmir, juga di berbagai tempat lainnya, juga seluruh kaum muslimat lainnya. Semoga kami juga mereka semuanya ya Allah, semoga selalu diampuni oleh-Mu untuk selama-lamanya, dan kami juga mereka semuanya semoga dimudahkan untuk selalu salat 5 waktu di masjid berjamaah, sahur seperti Nabi Dawud alaihissalam, sahur seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud di setiap malamnya, salat duha di setiap pagi, setiap detiknya berzikir kepada-Mu ya Allah, siap saat bersolat pada Rasulullah, dan setiap waktunya selalu diisi dan menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Engkau kelompokkan kami juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang hafid, juga berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya untuk kami, untuk mereka semuanya ya Allah, mudahkan untuk bisa melakukan ibadah
ibadah umroh di bulan ini, juga mudahkan untuk dapat melakukan ibadah haji di tahun ini, dan juga ya Allah berikan kesempatan terus kepada kami juga kepada mereka semuanya, khususnya juga untuk bisa menyembelih hewan kurban setiap Idul Adha, dan ya Allah khususnya juga untuk kami, untuk mereka semuanya, khususnya yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesempitan rezeki semoga dilapangkan rezekinya, yang sedang terlilit hutang piutang semoga dibebaskan hutang piutangnya, yang sedang tertindas semoga hari ini pun mereka mendapatkan kemenangan, yang selalu dalam kemaksiatan juga kemusyrikan semoga disadarkan dengan ketakwaan, dan yang terkena pemurtadan semoga disadarkan dengan kembali ke dalam jalan agama Islam, dan khususnya juga yang sedang tertindas semoga hari ini pun mereka mendapatkan kemenangan untuk selama-lamanya. Mobil susun khususnya untuk yang sedang sakit, khususnya Ibu Haji Haris, juga salah satu jemaah dari jemaah Tenda ini yang tertabrak, Ibu Haji Wiwi ya. Juga kaum muslimin dan muslimat lainnya, semoga hari ini juga diberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna dari Allah untuk selama-lamanya, dan khususnya juga untuk orang tuanya yang sedang sakit juga semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, dan khususnya untuk orang tuanya yang telah meninggalkan dunia ini semoga diampuni segala kesalahan dan kehilafan-kehilafan-nya, dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga kelak ditempatkan bersama anak keturunannya, semoga ditempatkan di dalam surga Firdaus. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hafidh 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa la inda hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian banyak kesalahan, kehilafan dan kekeliruan, itu semuanya murni dari pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya ini, dan semoga hadirin memaklumi kelalaian saya, dan kalau ada yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sementara kita akhiri dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan kita akhiri juga dengan mengucapkan doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.